Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah fi'liyah dalam salat. Jadi sunnah-sunnah salat adalah perkataan dan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan untuk dilakukan dalam sholat. Orang yang melakukannya dapat pahala, dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja tidak menyebabkan sholatnya batal dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunnah-sunnah sholat ada dua, sunnah-sunnah fi'liyah dan sunnah-sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah yang berupa perbuatan dan sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Pada kesempatan ini kami akan membahas sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Di antara sunnah-sunnah fi'liyah dalam sholat, yang pertama membuat sutroh atau pembatas pada saat sholat. Yusannu lahu ay yaj'ala amamahu sutrah fi shalah. Disunahkan bagi seseorang untuk membuat sutrah atau pembatas di hadapannya yang fungsinya untuk menghalangi orang yang lewat di hadapannya dan membatasi pandangannya dari apa yang di belakang sutrah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutrah. Wal yadnu minha, dan mendekatlah kepadanya. La yaqta syaitan alaihi salatahu, supaya setan tidak memutus salatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sutrah itu bisa berupa dinding atau tiang atau tongkat yang ditancapkan dan yang semisalnya. Dan ukuran minimal sutrah itu setinggi kayu yang ada di belakang pelana unta, yaitu kayu tempat bersandar penunggang unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla mu'khiratir rahli falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu di hadapannya seperti kayu pelana unta, falyusalli, maka silahkan dia salat. Wala yubali man marra wara'a zalika, dan dia tidak perlu memperdulikan orang yang lewat di belakang sutra tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang telah membuat sutroh, maka janganlah ia biarkan seorang pun lewat di depannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, maka janganlah ia biarkan seorang pun lewat di depannya.
wal yadra mastata', hendaklah ia mencegahnya semampunya. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan, jika orang itu enggan maka lawanlah dia. Maksudnya cegahlah sekuatnya, fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Para pendengar rahimakumullah, di sana juga ada hadis yang menjelaskan wanita, keledai, dan anjing yang lewat di hadapan orang yang sholat, maka sholat orang itu batal. Meskipun sebagian ulama membantah pendapat ini dengan dalil-dalil sahih tapi tidak jelas, dan juga dalil-dalil jelas tapi tidak sahih. Mereka mengatakan la yaqta' shalah syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa membatalkan salat, baik itu wanita, keledai, atau anjing. Dan mereka mentakwil hadis di atas, yang dimaksud dengan memutus salat dalam hadis tersebut adalah qat'ul khusyuk, memutus khusyuk atau menghilangkan kekhusyuan. Walaysa butlan as-shalah bimujarrad al-murur, jadi bukan membatalkan salat, bukan membatalkan salat. Namun pendapat yang rajih, wallahu taala a'lam bisawab, lewatnya wanita, keledai, dan anjing di hadapan orang yang sholat bisa membatalkan sholatnya. Ada beberapa faedah yang disampaikan oleh penulis. Adapun anak perempuan yang belum haid, apabila lewat di hadapan orang yang sholat, maka hal itu tidak membatalkan sholatnya. Karena wanita yang masih kecil, yang belum haid, belum dikatakan imro'ah. Kemudian ada asar dari Qatadah. Ia berkata, la yaqta' al-mar'atu sholatal mar'ati, janganlah seorang wanita memutuskan sholat wanita lainnya. Kemudian Qatadah ditanya, apakah anak perempuan yang belum balik dapat memutuskan sholat? Kata Qatadah, la, tidak. Jadi perempuan yang dimaksud dalam hadis di atas adalah perempuan yang sudah haid. Faedah yang kedua, melintasnya wanita di samping kanan atau di samping kiri orang yang sholat tidak membatalkan sholatnya. Yang membatalkan sholatnya apabila dia melintas di depannya. Adapun melintas di samping kanan atau samping kiri tidak membatalkan sholatnya. Yang ketiga, berdirinya seorang wanita di samping orang yang sholat juga tidak membatalkan sholatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail wa ana ila jambihi wa ana haidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam sementara saya berada di sampingnya, ketika itu saya sedang haid. Wa alayya mirtun wa alaihi ba'duhu ila jambihi, dan saya memakai selimut yang sebagian dari selimut itu menyentuh bagian samping tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berada di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, apabila seseorang sholat secara berjamaah,
fala haraj fil murur baina as-sufuf. Maka tidak mengapa bila seseorang lewat di hadapan shaf. Karena sutroh imam adalah sutroh bagi makmum. Dari Ibnu Abbas ia berkata, akbaltu raqiban ala atan. Aku datang dengan mengendarai keledai betina. Wa ana yauma izin qad nahastu al-ihtilam. Ketika itu aku mendekati balik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang mengimami para sahabat di Mina. Famarartu baina yaday shaf. Lalu aku lewat di depan shaf. Fanazaltu fa'arsaltu al-atan tarta. Lalu aku turun dan aku lepas keledai untuk mencari makanan. Wadakhaltu fi shaf. Kemudian aku masuk di dalam shaf. Falam yungkir zalika alayya ahadun. Tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Ini bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Jadi ketika kita sholat berjamaah, sutroh kita ya, atau sutroh imam adalah sutroh kita. Yang kedua, sunnah fi'liyah yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit tasyahud awal. Dari Nafi bahwasanya Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila beliau mengerjakan salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Apabila beliau ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan apabila beliau bangkit dari 2 rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini perbuatan Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar menyandarkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, ini adalah 4 tempat yang ditekankan untuk mengangkat tangan. Dan disunahkan juga terkadang ya mengangkat tangan di setiap kali bangkit dan turun. Ini ahyanan, terkadang. Berdasarkan hadis Malik bin Huwairis bahwasanya dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi sholatihi, mengangkat kedua tangannya dalam salatnya apabila beliau ruku dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku atau bangkit dari ruku, dan apabila beliau sujud dan mengangkat kepalanya dari sujud atau bangkit dari sujud. Beliau angkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Adapun tempat mengangkat dan tata caranya telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Dan terkadang setelah takbir dan terkadang sebelum takbir. Kemudian disunahkan mengangkat kedua tangan dengan membuka atau menegakkan jari jemari tangan dan menjadikannya sejajar dengan kedua bahu. Atau menjadikannya sejajar dengan kedua telinga. Ya, ketika kita bertakbir mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, dan telapak tangan dalam keadaan terbuka, tidak ditutup atau digenggam.
Kemudian sunnah yang ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya atau di atas lengan kirinya fi shalah, di dalam salat. Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Kemudian yang keempat, sunnah fi'liyah yang keempat, an-nazar mahal as-sujud, melihat tempat sujud. Dari Aisyah ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujudnya hingga beliau keluar darinya. Yang kelima, meratakan punggung pada saat ruku, tidak terlalu mengangkat kepala dan tidak terlalu menundukkannya. Menggenggam atau memegang erat kedua lutut dengan kedua telapak tangan dengan merenggangkan jari jemari dan menjauhkan kedua lengan dari kedua lambung. Hal ini berdasarkan hadis Abu Humaid tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalamnya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, beliau memegang erat kedua lututnya dengan kedua tangannya. Kemudian meluruskan punggungnya hingga lurus, tidak ada yang bengkok. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya. Walakin baina zalik, akan tetapi di antara hal itu. Dalam hadis Abu Humaid juga disebutkan, kemudian beliau ruku lalu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seakan-akan beliau menggenggam keduanya, dan beliau membengkokkan kedua tangannya hingga jauh dari lambungnya. Dalam hadis Wa'il bin Hujr disebutkan bahwasanya Nabi SAW apabila ruku, beliau merenggangkan jari jemarinya. Kemudian yang keenam, an-nuzul fi sujud alal yadain qabla rukbatain. Turun sujud dengan kedua tangan sebelum kedua lutut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Yang ke-7, meletakkan dahi, hidung, dan kedua tangan di atas lantai, serta menjauhkan kedua tangan dari lambung dengan meletakkan kedua telapak tangan setentang atau sejajar dengan kedua pundak dan kedua telinga, dan mengangkat kedua siku, menegakkan dua telapak kaki, dan melekatkan kedua tumit
serta menghadapkan jari jemari tangan dan kaki ke arah kiblat. Dalam hadis Abu Humaid disebutkan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dan tidak membentangkannya serta tidak menggenggamnya. Dan beliau menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat. Kemudian dari Abdullah bin Buhainah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayat ibtayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau merenggangkan kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Kemudian dalam hadis Abu Humaid disebutkan apabila beliau sujud, beliau meletakkan hidung dan dahinya di atas lantai serta menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku dapati beliau sedang sujud dengan melekatkan dua tumitnya, menempelkan kedua tumitnya dan menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke arah kiblat. Para pendengar rahimakumullah, ini tata cara ruku' dan sujud. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tata cara salat perempuan itu berbeda dengan tata cara salat laki-laki, khususnya ketika ruku' dan sujud. Mereka mengatakan sesungguhnya wanita mengapit atau merapatkan badannya dan tidak menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya dan merapatkan pahanya. Karena dengan begitu aurat mereka lebih tertutup. Namun, kata penulis, kami tidak mendapati satu dalil pun yang sahih sanadnya dari Nabi SAW yang menjelaskan hal itu. Menjelaskan bahwa tata cara sholat perempuan itu berbeda dengan tata cara sholat laki-laki. Kami juga belum mendapati satupun dalil yang sahih dari para sahabat mengenai hal itu. Karenanya, barang siapa berpegang dengan dalil asal dan dia mengatakan bahwasanya tata cara solat laki-laki itu sama dengan tata cara solat perempuan fi jami'il hayat, dalam seluruhnya, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka pendapatnya lebih benar dan lebih kuat. Khususnya apabila seorang wanita salat sendiri. Ya, jadi dia mengatakan tata cara salat perempuan dan tata cara salat laki-laki sama, tidak ada bedanya. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apalagi ketika dia salat sendiri. Namun barang siapa yang berpendapat bahwasanya salat perempuan berbeda dengan salat laki-laki, khususnya ketika rukuk dan sujud, karena wanita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih menutupi auratnya, maka pendapatnya juga punya alasan.
Demikian pendapat mayoritas salafus saleh. Kemudian yang kedelapan, membentangkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan ketika duduk di antara dua sujud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Wa yajuzu kadzalika baina sajadatain ay yansuba qadamaihi wa yaqut alal akibain ahyanan. Terkadang disunahkan ketika duduk di antara dua sujud, seseorang menegakkan kedua telapak kakinya dan duduk di atas kedua tumitnya. Wa huwa ma yusamma bil iqa'. Ini yang dinamakan dengan duduk iqa'. Li hadisi Tawus. Berdasarkan hadis Tawus, ia pernah berkata kepada Ibnu Abbas tentang duduk di atas kedua tumit atau duduk iqa'. Waqal, Ibnu Abbas menjawab, itu adalah sunnah. Maka kami pun berkata kepadanya, sesungguhnya menurut kami duduk seperti itu karena kaki sedang kram. Namun Ibnu Abbas tetap mengatakan, bal hiya sunnatun nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Zubair pernah melihat Abdullah bin Umar apabila sujud, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama atau ketika beliau bangkit dari sujud yang pertama, beliau duduk di atas ujung jari kakinya, yakni duduk iqa'. Kemudian beliau berkata, innahu minas sunnah. Sesungguhnya ini termasuk sunnah. Yang kesembilan, memperlama duduk di antara dua sujud. Para pendengar rahimakumullah, ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperlama duduk di antara dua sujud. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajadatain hatta naqul qad auhama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan beliau lupa. Saking lamanya. Kemudian kata penulis, sunnah ini telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang setelah berakhirnya masa sahabat. Oleh karenanya Sabit pernah berkata, wa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Yamkusu baina sajadatain hatta naqul qad nasiya au qad auhama. Jadi Anas memperlama duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan sesungguhnya Anas telah lupa. Kemudian yang ke-10, duduk setelah sujud sebelum bangkit ke rakaat kedua atau keempat, yakni duduk istirahat. Duduk istirahat. Fa yusannu ba'dal faraq minas sujudis sani min rak'atil ula wasaniyah ay yajlis jalsatan khafifatan qabla qiyamihi ila rak'atis saniyati warabi'ati. Disunahkan setelah seseorang selesai dari sujud yang kedua, dari rakaat pertama dan rakaat ketiga, untuk duduk sejenak sebelum bangkit ke rakaat kedua atau ke rakaat keempat. Hal ini berdasarkan hadis Malik bin Huwairis, bahwasanya dia pernah melihat Nabi SAW sholat. Apabila beliau berada di rakaat ganjil dari sholatnya, beliau tidak bangkit hingga duduk lurus atau duduk istirahat. Kemudian yang ke-11, bertumpu pada lantai dengan kedua tangan ketika bangkit ke rakaat yang baru. Ini juga berdasarkan perkataan Malik bin Huwairis,
ala uhaddisukum an salati Rasulillah, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang salat Rasulullah apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, jalasa wa tamada alal ardi summa qam, beliau duduk kemudian bertumpu pada lantai, kemudian beliau bangkit. Yang ke-12, duduk iftirash ketika melakukan tasyahud awal dan duduk tawarruk ketika melakukan tasyahud akhir. Duduk iftirash itu seseorang menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri lalu duduk di atasnya. Adapun duduk tawarruk itu seseorang menegakkan kaki kanan, memajukan kaki kiri dan menjadikan lantai sebagai tempat duduk. Dalam hadis Abu Humaid disebutkan, apabila Nabi SAW duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri, menegakkan kaki kanan, dan duduk di lantai. Para pendengar rahimakumullah, ya, ada faedah yang disampaikan oleh penulis, apabila solat itu hanya 2 rakaat, bima'na anna fiha tasahudan wahida, yakni tasahudnya hanya 1, maka sunnahnya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yakul fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Beliau membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Adapun tata cara duduk beliau membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, yakni duduk iftirash. Kemudian yang ke-13, memberi isyarat dengan jari telunjuk fit tasyahudi ketika melakukan tasyahud dari awal hingga akhir doa, serta mengarahkan pandangan ke arah jari telunjuk. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW apabila duduk di dalam salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan mengangkat jari telunjuk, mengangkat telunjuk kanannya yang ada di sebelah ibu jari seraya berdoa, dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jari telunjuk, sementara tangan kiri beliau di atas pahanya atau di atas lututnya dengan posisi terbuka. Para pendengar rahimakumullah, tidak boleh memberikan isyarat dengan selain jari telunjuk kanan. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, marra alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di hadapanku, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku sementara aku sedang berdoa dengan 2 jari. Kemudian Nabi berkata, berisyaratlah dengan 1 jari. Berisyaratlah dengan 1 jari. Wa asyara bisababa. Akhirnya saat memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Apabila jari telunjuk seseorang terpotong, maka yang rajih memberikan isyarat gugur darinya. Dia tidak perlu memberikan isyarat dengan jari yang lain. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa sunnah-sunnah fi'liyah dalam salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.